sahabat Ayu menyadari bahwa kadang hanya dari satu postingan kita langsung tahu siapa pemilik akun tersebut, bahkan tanpa melihat nama brandnya. Misalnya, tone warna yang khas, gaya berbicara yang konsisten, atau cara mereka menulis caption yang terasa itu banget. Nah, hal itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari strategi media sosial yang matang. Halo sahabat Ayu, selamat datang di episode pertama dari miniseri Social Media Strategy for Brand Building. Di seri ini kita akan belajar bagaimana media sosial bukan sekedar tempat berbagi foto dan video, melainkan sebuah alat strategis untuk membangun citra dan kepercayaan sebuah brand. Dan sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami fondasinya terlebih dahulu. Apa sebenarnya strategi media sosial itu dan bagaimana ia bisa menjadi dasar dari kesuksesan sebuah brand di era digital. Apa itu strategi media sosial? Strategi media sosial adalah rencana jangka panjang tentang bagaimana sebuah brand berinteraksi dengan audiensnya di dunia digital. Ia bukan sekedar soal seberapa sering kita posting, tetapi lebih kepada apa pesan yang ingin disampaikan, siapa yang ingin dijangkau, dan apa hasil yang ingin dicapai. Dalam konteks bisnis, media sosial kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Baik perusahaan besar seperti Bank BCA maupun bisnis kecil seperti UMKM lokal di Kota Palembang, semuanya memanfaatkan media sosial untuk membangun hubungan, memperkuat kepercayaan, dan menumbuhkan komunitas pelanggan. Strategi yang baik membuat setiap postingan memiliki makna, bukan hanya tampil, tetapi beresonansi dengan audiensnya. Ada 4 pilar utama strategi media sosial. Untuk membangun strategi media sosial yang solid, sahabat Ayu perlu berdiri di atas 4 pilar utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tujuan yang jelas. Apa yang ingin Anda capai? Banyak brand terjebak pada rutinitas membuat konten tanpa tahu arah akhirnya kemana. Karena itu, tentukan dulu goals Anda. Apakah ingin meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness, meningkatkan interaksi, atau menarik pelanggan baru? Tujuan ini akan menjadi kompas yang menuntun setiap langkah, dari gaya konten hingga metrik yang akan diukur. Yang kedua, mengenal target audiens. Untuk siapa brand ini berbicara? Sebuah pesan hanya akan efektif jika sampai ke orang yang tepat. Pahami siapa audiens utama Anda, usia, profesi, gaya hidup, hingga nilai yang mereka pegang. Misalnya, brand fashion seperti Erigo benar-benar memahami bahwa audiens mereka adalah generasi muda urban yang dinamis dan ekspresif. Sehingga tone komunikasinya pun ringan, cepat, dan penuh energi. Sebaliknya, brand seperti Danamon atau Mandiri
mungkin lebih menonjolkan kredibilitas, stabilitas, dan kepercayaan. Pilar yang ketiga, konsistensi identitas brand. Bagaimana Anda ingin dikenal? Konsistensi adalah kunci dari pengenalan merek. Dari logo, warna, gaya bahasa, hingga nilai yang disampaikan. Semuanya harus mencerminkan kepribadian dari brand tersebut. Contohnya, Wardah Beauty berhasil mempertahankan citra inspiratif, lembut, dan penuh makna spiritual di setiap platform. Bahkan dalam kampanye modern sekalipun, nilai-nilai seperti halal, bersih, dan menginspirasi perempuan tetap menjadi benang merah komunikasinya. Inilah kekuatan identitas. Ia membuat audiens merasa familiar, bahkan sebelum membaca namanya. Yang keempat, evaluasi dan adaptasi. Apa yang bisa diperbaiki? Dunia digital berubah setiap detik. Tren, algoritma, bahkan perilaku pengguna dapat bergeser dalam hitungan minggu. Karena itu, strategi yang baik tidak berhenti pada rencana. Ia juga harus punya ruang untuk belajar dan menyesuaikan diri. Lihat data performa konten Anda. Mana yang paling banyak disukai, dibagikan, atau dikomentari. Anggap setiap postingan sebagai eksperimen yang memberi pelajaran yang berharga. Mari kita lihat contoh konkret dari salah satu brand lokal yang sangat sukses dalam strategi media sosialnya. Kopi Kenangan. Brand ini memulai dengan positioning sederhana. Kopi berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat urban yang sibuk. Namun, melalui media sosial, mereka mengubahnya menjadi cerita tentang kenangan, rasa, dan juga momen. Setiap caption terasa personal. Desain visualnya konsisten dan interaksi di kolom komentar pun dibuat hangat serta jenaka. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi menghadirkan emosi di balik setiap gelas kopi. Hal serupa juga dilakukan oleh Gojek yang konsisten menggunakan storytelling sosial. Bukan sekedar mempromosikan layanan, tetapi menyoroti kisah para driver, pelanggan, dan dampak sosial yang mereka ciptakan. Disinilah kekuatan strategi media sosial bekerja, membuat brand menjadi manusiawi. Jadi sahabat Ayu, dasar dari strategi media sosial bukan sekedar memahami algoritma atau mengikuti tren yang viral, tetapi tentang memahami manusia, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka percayai. Ketika strategi berangkat dari nilai dan identitas yang otentik, setiap interaksi di dunia digital akan membentuk hubungan yang lebih dalam dan juga bermakna. Sahabat Ayu, di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana menentukan platform yang paling tepat untuk brand Anda. Karena setiap platform punya karakter dan juga ada audiens yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini jika sahabat Ayu merasa bermanfaat.
Saya Diah Natalisa. Sampai jumpa di episode berikutnya dari mini seri Social Media Strategy for Brand Building. Karena di dunia digital bukan siapa yang paling sering muncul yang diingat, tetapi siapa yang paling konsisten dan relevan.